warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ajeng Febriani Putri. Di video kali ini kita masih lanjut membahas mengenai cheat coroutine. Nah, materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai Slack dan DHCP6. Slack sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stateful atau DHCP V6 ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas DHCP V6-nya itu seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi DHCP V6 ini adalah sistem atau protokol yang menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, terdapat server yang memanage pemberian IPv6 ke klien ini. Kita lanjut. Nah, ada langkah-langkah DHCP V6, teman-teman. Yang pertama yaitu pesan DHCP V6 dari server ke klien menggunakan port UDP. Biasanya menggunakan 5, 4, dan 6. 546. Kemudian, jika pesan DHCP dari klien ke server, nah ini akan menggunakan port 547 ya teman-teman. Jadi itu adalah perbedaannya kalau dari server ke klien itu menggunakan port UDP sebanyak 546. Nah, kalau dibalik dari klien ke server itu menggunakan port 547 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian, masih di langkah DHCP V6. Yang pertama, host mengirimkan pesan RS atau yaitu meminta informasi dari router. Kemudian nanti router akan merespon dengan pesan RA yang memberikan informasi. Nah, lalu host mengirimkan pesan DHCP V6 solicit ke klien untuk klien mencari server DHCP V6 di jaringan. Nah, selanjutnya DHCP V6 server merespon dengan advertise message atau server menawarkan konfigurasi alamat atau IP atau opsi dan lain-lain. Kemudian, host akan merespon DHCP V6 server dengan request. Klien meminta DHCP V6, Nah, kemudian host akan merespon DHCP V6 server dengan request. Klien akan meminta alamat IPv6 dari tawaran yang dipilih. Nah, yang terakhir, DHCP V6 server akan mengirimkan reply message. Server mengkonfirmasi dan memberikan alamat IPv6 secara resmi. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada step by step bagaimana DHCP V6 itu bekerja. Nah, jadi untuk topologinya di sini itu aku memakai PC sebagai klien, kemudian ada switch 1 sebagai switch dan R1 sebagai router, kemudian ada server sebagai DHCP V6 server. Nah, untuk step by step-nya yang pertama adalah step yang pertama, PC akan mengirimkan pesan solicit ke alamat multicast. Nah, jadi PC akan mengirimkan alamat solicit ke alamat multicast atau router 1. Nah, nanti router 1 akan meneruskan pesan ke server DHCP V6. Nah, nanti setelah PC mengirimkan solicit ke R1 atau router, nanti router akan meneruskan pesan tersebut ke server DHCP V6. Kemudian kita lanjut ke step kedua, yaitu advertise atau server ke klien. Nah, setelah router R1 meneruskan pesan ke server DHCP V6, nanti server akan membalas dengan advertise yang berisi penawaran alamat IPv6, prefix, DNS, dan informasi lainnya. Kemudian nanti pesan diteruskan kembali oleh router ke klien. Nah, nanti setelah solicit ke R1, kemudian diteruskan ke server DHCP V6, nanti DHCP V6 akan menawarkan alamat IPv6 atau prefix atau DNS ya teman-teman. Jadi dia akan merekomendasikan beberapa alamat IPv6. Kemudian setelah itu pesan tersebut akan diteruskan lagi ke router atau R1. Nah, nanti router akan meneruskan lagi ke klien atau ke PC-nya itu sendiri ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke step 3. Ada request atau klien ke server. Nah, PC memilih salah satu penawaran yang diterima lalu mengirimkan request untuk meminta alamat tersebut.
Nah, setelah sudah dikirim beberapa rekomendasi server DHCP ke klien atau ke PC, nanti klien akan memilih setelah sudah menemukan alamat IP yang pas, yang cocok, ia akan meminta atau merequest penawaran yang diterima. Lalu meminta alamat tersebut ke server atau ke DHCP v6 server. Nah, lalu kita masuk ke step ketiga. Setelah meminta atau menerima penawaran yang diberikan oleh server DHCP v6, nanti akan reply atau server mengirim reply sebagai konfirmasi bahwa alamat IP v6 telah diberikan. Nah, jadi ketika ketika PC sudah request, DHCP v6 server akan memberikan pesan reply atau konfirmasi bahwa alamat IPv6 yang diminta atau yang di-request tadi sudah diberikan. Nah, yang terakhir akan bound atau selesai. PC akan menerima alamat IPv6 dan konfigurasi dari server. Nah, kemudian host siap digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kalau sudah bound berarti sudah selesai ya teman-teman. PC sudah menerima alamat IPv6 dan hostnya juga sudah siap untuk digunakan berkomunikasi. Nah teman-teman, ada informasi penting. DHCP v6 ini akan menggunakan port UDP port UDP 546 sebagai klien dan 547 sebagai server. Kemudian router berfungsi sebagai relay agent untuk meneruskan pesan. Dan pesan DHCP v6 bekerja di atas IPv6 dan menggunakan multicast. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia adalah penjelasan singkat mengenai DHCP v6 ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa kita akan mencoba konfigurasi tersebut. Mencoba konfigurasi DHCP IPv6 ini di Cisco Packet Tracer. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke aplikasinya. Let's go! Oke teman-teman, ini aku udah berada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi di sini langsung saja kita membuat topologinya. Di sini aku memakai 2 router, seperti biasa kita pakai yang ini. Kemudian satu PC dan satu switch. Oke, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita memulai konfigurasinya. Nah, di sini aku akan memberikan IP terlebih dahulu, itu 2001.10.10.1/64. Oke. Nah, kemudian aku akan mengubah dulu router 0 menjadi server dan router 1 menjadi client. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita langsung saja memulai konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi yang pertama ini, kita akan mulai di konfigurasi stateless terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke router pertama atau ke server. Di sini kita no, kemudian enable, konfigurasi terminal, interface G0/0. Nah, kita masukkannya interface yang ini ya, teman-teman. Interface G0/0. Kita nyalakan dulu dengan no shutdown. Kita lihat dulu. Oke, nanti ya. Nah, setelah itu kita akan memberikan address, yaitu IPv6 address. Nah, kita pakainya yang ini ya, teman-teman. Ini kita salin aja. Lalu kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita masukkan interface G0/0 lagi. Nah, di sini kita masukkan description link to LAN. Oke, nah ini tuh supaya interface-nya itu terhubung ke dalam LAN ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita berikan perintah IPv6 and the other config flag ya. Nah, jadi kita menggunakan yang out ya teman-teman.
Di sini kita masukkan IPv6 DHCP server. Nah, DHCP server IPv6 stateless ya. Karena kita akan mengkonfigurasi yang stateless terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita berikan perintah do show run. Oke, kita enter terus. Oke, nah di sini ada interface G0 slice 0-nya, ada description link to LAN-nya udah ya. Tuh, no IP address, terus duplex auto, speed auto. Nah, IPv6 address-nya yaitu yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini. Kemudian IPv6 and the other config flag-nya juga sudah masuk. Nah, oke. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kliennya ya, teman-teman. Di sini kita ke CLI. Seperti biasa kita enable konfigurasi terminal. Lalu kita ke interface G0/0 lagi ya. Nah, lalu kita nyalakan. Oke. Oke, sudah nyala ya. Di sini kita berikan perintah IPv6 enable. Lalu IPv6 address auto config. Nah, kalau sudah di sini kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman dengan memberikan perintah do show IPv6 interface brief. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini gigabyte internetnya sudah up atau sudah terhubung ya teman-teman. Atau sudah terkonek gitu, nyala. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja konfigurasi stateful-nya karena pada video sebelumnya juga kita sudah coba konfigurasi stateful yang tidak menggunakan O ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ke konfigurasi stateful-nya. Yang ini tadi stateless ya teman-teman. Nah, yang ini tadi kita sudah coba bagian stateless-nya, konfigurasi stateless-nya. Sekarang kita akan coba konfigurasi stateful-nya. Oke teman-teman, ini kita sudah membuat topologi untuk stateful-nya, untuk konfigurasi stateful. Jadi sini kita langsung saja masuk ke server, ke IP configuration. Nah, di bagian sini kita akan memasukkan IP yang ini ya teman-teman. Ini kita salin saja. Oke, untuk slice-nya kita taruh di sini, slice 64. Nah, untuk IPv6 gateway-nya yaitu FE80.22 kali dan 1. Untuk DNS servernya kita copy saja yang ini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke router, ke CLI. Ini kita enable konfigurasi terminal. Kemudian IPv6 unicast routing. Kemudian IPv6 DHCP pool, IPv6 stateful ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan address prefix-nya. Address prefix-nya itu 2001 DB8. Setelah itu kita akan memberikan address prefix-nya yaitu 2001 DB8 25.22 kali slice 64. Nah, kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu sama ya teman-teman yang ini. Ini kita copy, lalu kita paste. Nah, tapi ini tidak memakai slice dan hanya memakai angka 1 saja. Kemudian di sini kita pakai domain name, yaitu seed v6 ya. Kalau sudah kita exit, kemudian di sini kita interface G0/0 lagi. Kemudian di sini IPv6 address FE80 1 link lokal ya. Kemudian di sini IPv6 address kita masukkan yaitu yang 2001 DB8 25
1/64. Nah, kemudian di sini IPv6 DHCP. Nah, yang ini server ya, teman-teman. Nah, kita samakan saja sama yang ini. Kita copy aja. Oke. Nah, di sini IPv6 DHCP server, IPv6 stateful. Kita nyalakan dulu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita coba cek di PC. Lalu kita pilih yang auto config. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Oke teman-teman, nah jadi kita sudah menyelesaikan konfigurasi stateless dan juga stateful. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira konfigurasinya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.